Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan dan mengharapkan bahwa kita hari ini tetap dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Pada pagi hari ini saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27 dengan perikop yang berjudul Angin Ribut Diredakan. Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan, dan pada pagi hari ini mari kita mempelajari bagian firman Tuhan ini. Saya punya tema yang baik untuk kita renungkan, yaitu pilih iman daripada ketakutan. Mari Bapak Ibu sejenak kita pikirkan tentang para murid yang bersama dengan Yesus di atas perahu ketika badai yang mengancam jiwa mereka itu mengamuk, meletus di atas air. Mereka dalam kondisi yang tidak siap menghadapinya. Karena demikian mereka panik. Dan ketika menyadari apa yang mereka alami itu sungguh menyulitkan mereka, maka mereka merasa bahwa mereka mungkin akan binasa. Dan saat seluruh kejadian itu terjadi, Yesus sedang tidur nyenyak. Alih-alih melihat reaksi Tuhan Yesus terhadap situasi mereka, para murid membiarkan situasi yang sedang mereka alami itu menentukan reaksi mereka. Mereka mencoba bertahan, mereka mencoba melawan, bahkan mereka mencoba berusaha dengan sekuat tenaga untuk bertahan dan membuat diri mereka tidak tenggelam diterpa badai itu. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita membiarkan banyak situasi. Sekali lagi, membiarkan banyak situasi menentukan reaksi kita. Setelah mereka memohon kepada Yesus, "Guru, tolonglah, kita binasa." Itu ungkapan dari para murid yang mencoba membangunkan gurunya yang sedang tertidur. Setelah memohon kepada Tuhan Yesus melakukan sesuatu. Ia menenangkan badai. Tapi tidak sebelum bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu takut?" Pertanyaan Tuhan Yesus ini merupakan sebuah teguran yang lembut atas kurangnya iman mereka. Bukan karena mereka tidak percaya bahwa Yesus mampu menyelamatkan mereka dari badai. Sekali lagi, bukan karena mereka tidak percaya bahwa Yesus mampu menyelamatkan mereka dari badai. Tetapi saat itu mereka berjuang untuk percaya bahwa Yesus akan melihat mereka melewati badai itu. Berapa banyak dari antara kita yang juga dalam perjuangan kehidupan ini seakan-akan percaya kepada Tuhan, tapi saat kita melakukan tindakan-tindakan kita, saat kita bekerja, saat kita beribadah, saat kita berdoa, kita seolah-olah sedang menunjukkan kepada Tuhan, "Tuhan, ini aku mampu melewati badai." Ketika kita ada dalam badai yang tidak dapat kita kendalikan, pertanyaannya, bagaimana kita merespon dengan iman? Merespon dengan iman, bukan merespon dengan ketakutan, bukan merespon dengan kepanikan. Bapak Ibu, saya punya 3 kebenaran yang dapat membesarkan hati kita, yang perlu kita ingat, patut kita perhatikan. Yang pertama, jelas dari bagian firman Tuhan ini bahwa Tuhan memiliki kuasa atas setiap badai. Sekali lagi, Tuhan memiliki kuasa atas setiap badai. Jika angin dan ombak, bahkan badai pada waktu itu yang menerpa mereka, seakan-akan tidak mempedulikan ada Yesus di situ, maka seharusnya hal itu tidak perlu menakutkan kita. Hal itu seharusnya tidak perlu menakutkan para murid. Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan, kita mungkin tidak dapat mengubah situasi kita, mengubah dengan cepat. Kesulitan ekonomi berubah dengan cepat. Kita mungkin tidak dapat mengubah
kondisi kesehatan fisik kita yang lemah. Kita mungkin tidak dapat mengubah situasi-situasi yang mencekam kita, bahkan situasi-situasi yang menekan kita dengan berat. Tetapi kita dapat memilih. Kita dapat memilih untuk mempercayai Tuhan dengan setia di tengah-tengah badai. Setialah mengiringi Tuhan. Yang kedua, dari bagian firman Tuhan ini, sebuah kebenaran yang tentu membesarkan hati kita adalah jika kita memusatkan perhatian pada Yesus, maka itu akan mengarahkan kita pada kedamaian. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti para murid, apakah kita melihat ukuran badai? Atau kita berpaling kepada Tuhan, berpaling kepada Dia yang dapat menenangkannya? Hanya dengan berfokus pada Tuhan yang mengetahui setiap hasil, maka kita dapat tenang. Kita berjuang masing-masing setiap hari, bekerja, berusaha, kita berdoa, kita mencari Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kadang-kadang kita juga berpikir, apa hasilnya nanti? Bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan keluarga kita? Apa hasil dari perjuangan kita selama ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan mengetahui setiap hasil. Dan semua bentuk perjuangan kita tidak akan pernah sia-sia. Orang yang maju menabur dengan mencucurkan air mata, dia akan pulang kembali menuai dengan sorak-sorai. Mari pusatkan perhatian kita pada Yesus, dan itu akan mengarahkan kita pada kedamaian. Tentu dengan kedamaian kita dapat menavigasi perahu kita masing-masing. Kita dapat menavigasi situasi apapun dengan dua hal. Pertama, kebijaksanaan atau hikmat yang datangnya dari Tuhan. Yang kedua, dengan kedamaian, damai sejahtera yang Tuhan karuniakan. Yang ketiga, dari perenungan bagian firman Tuhan pagi hari ini adalah Yesus selalu ada di perahu saudara dan saya. Yesus selalu ada di tengah-tengah rumah tangga kita. Yesus selalu ada di tengah-tengah persekutuan kita. Yesus selalu ada dalam hidup kita. Mudah untuk fokus pada ketakutan. Sangat mudah. Apalagi ketika kita tidak bisa mengendalikan masa depan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, minggu depan, bulan depan. Sementara situasi sekarang sedang seperti ini. Tapi bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ungkapan untuk selama-lamanya kasih setianya ini menunjukkan bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Yesus tahu masa depan Bapak, Ibu, dan saya. Yesus selalu ada di sisi kita. Dan tentu Dia memanggil kita untuk hidup dengan iman, bukan hanya dengan melihat. Situasi di sekeliling kita bisa menakutkan kita, bisa membuat kita cemas. Berita-berita yang beredar bisa membuat kita gentar. Tapi ingat, di setiap badai kehidupan, di setiap musim kehidupan, Yesus selalu ada bersama Bapak, Ibu, dan Saudara. Ada sebuah lagu pernikahan dengan sebuah syair yang mengatakan bahwa kaulah, Yesuslah tamu yang tetap. Dia bersama dengan kita. Mari setiap kali kita merasakan kewalahan, setiap kali kita merasakan kebingungan dalam hidup ini, paling tidak kita punya dua pilihan. Kita dapat fokus pada keadaan kita, terus berjuang seperti para murid yang mencoba bertahan menaklukkan badai, atau berpaling mengarahkan mata kita pada Yesus. Jika kita memilih memandang kepada Yesus di atas segalanya, maka saya yakin bahwa kita akan mulai melihat bahwa badai yang kita hadapi tidak sekuat juru selamat, tidak sekuat Yesus juru selamat kita yang memilih menjadi Allah yang Immanuel, yang memilih untuk berjalan bersama Bapak, Ibu, dan saya, bersama kita melewati badai hidup ini. Yesus bersama dengan kita. Pilihlah iman daripada ketakutan.
Kiranya perenungan pada pagi hari ini membesarkan hati kita, menguatkan dan meneguhkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.